Podcast Network Asia. Perjalanan menjadi seorang pemimpin yang hebat tidak berjalan dalam semalam, namun melalui serangkaian naik turunnya kehidupan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Hit Refresh karya Satya Nadella. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal kisah inspiratif seorang anak India bernama Satya Nadella yang di kemudian hari menjadi CEO dari Microsoft, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Keahlian bisnis dan kepemimpinannya berasal dari kehidupan sehari-hari, entah itu berasal dari permainan kriket atau seorang ayah yang membesarkan anak dengan disabilitas. Semua hal ini membuat Nadella menjadi pribadinya seperti sekarang dan membentuknya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kisah sukses CEO Microsoft. Satya Nadella lahir di India pada tahun 1967. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri dan ibunya adalah seorang sarjana bahasa Sanskerta. Namun sebagai anak muda, Nadella tidak tertarik pada profesi orang tuanya. Yang ada di benaknya hanya permainan kriket, sebuah permainan yang mirip dengan permainan bisbol. Seiring berjalannya waktu, impian Nadella untuk bermain kriket secara profesional akhirnya berakhir. Di universitas, dirinya bergabung dengan teman kuliahnya yang memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Hal inilah yang akhirnya membuat Nadella banting setir dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada karir di bidang teknologi. Setelah lulus kuliah, dia berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, tetap berada di zona nyamannya dan tinggal di India, atau mengikuti nasihat ayahnya untuk pergi mengejar mimpi yang besar. Nadella berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar master. Awalnya dia mendapat tawaran dari Bombay University, namun tanpa disangka, ada tawaran lainnya dari University of Wisconsin-Milwaukee. Nadella pun tidak berharap banyak, karena kecil kemungkinan visa orang India diterima di Amerika Serikat. Tanpa disangka, takdir berkata lain. Dirinya diberikan visa, dan pada tahun 1988, akhirnya Nadella pindah ke Wisconsin. Nadella pertama kali menginjakan kaki di kampus Microsoft di Redmond, Washington pada musim gugur 1992. Bill Gates masih belum diketahui oleh masyarakat luas, tetapi jelas bahwa Bill berpotensi menjadi orang besar. Nadella boleh dibilang tiba pada waktu yang tepat, di mana Microsoft mulai menanjak ke tangga kesuksesannya. Dia awalnya direkrut untuk bekerja pada sistem operasi Windows NT. Nadella bertugas untuk berkeliling ke berbagai negara demi meyakinkan pelanggan yang biasanya perusahaan besar untuk beralih ke Windows NT. Dari situ, karirnya terus berkembang. Hingga kerja keras Nadella bahkan diperhatikan oleh CEO Microsoft pada masa itu yaitu Steve Ballmer. Hingga pada tahun 2011, dia dipercaya oleh Steve untuk memimpin sebuah proyek terbaru Microsoft yaitu teknologi cloud. Potensi proyek ini sangat besar, namun tantangan utamanya yaitu bisnis ini telah dikuasai oleh Amazon. Ditambah lagi, tim yang dia pimpin tidak berada dalam kondisi yang prima. Nadella pun langsung menyusun prioritas utama, yaitu membangun rasa percaya antar departemen di dalam timnya. Setiap pemimpin di setiap departemen diminta untuk saling berkolaborasi. Nadella pun mendatangi setiap kepala departemen satu persatu untuk mendengarkan apa masalah yang mereka hadapi. Inilah yang menjadi fondasi untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan terbuka. Kerja keras Nadella pun membuahkan hasil yang manis. Dalam 6 tahun, teknologi cloud Microsoft mencapai 20 miliar dolar atau setara dengan 280 triliun rupiah. Tentunya nilai tersebut sangatlah fantastis. Kedua, perjalanan menjadi seorang pemimpin. Nadella mungkin tidak lagi mengejar mimpinya untuk menjadi pemain kriket profesional, tetapi permainan itu terus memberikan inspirasi selama karirnya di Microsoft. Permainan kriket telah mengajarkan Nadella banyak hal. Pertama, tetap bersaing walaupun sedang diintimidasi. Saat Nadella masih remaja dan bermain di tim kriket sekolahnya, mereka bertanding dengan sebuah tim yang berisi banyak pemain yang kekar.
Dia dan rekan satu timnya merasa kagum dan terintimidasi. Mereka bingung bagaimana caranya untuk menang. Pelatihnya juga tidak punya jawaban. Pelatihnya hanya meminta Nadella untuk memperhatikan salah satu pemain lawan, khususnya soal teknik pukulannya. Dari observasinya, dia pun sadar, ternyata di balik penampilan lawannya yang kelihatan hebat, tetapi di sisi lain mereka masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini adalah pelajaran yang tak terlupakan. Dari situ, Nadella sadar, kalau tidak peduli seberapa hebat lawan yang kita hadapi, kita tetap masih bisa bersaing. Kedua, selalu utamakan tim. Salah satu anggota tim kriket Nadella merupakan pemain yang berbakat. Namun suatu hari, pemain tersebut digantikan oleh pemain lain. Hal ini membuat pemain berbakat itu kesal lalu bersikap semaunya saat bermain. Hasilnya tim mereka kalah. Dari kejadian ini, Nadella belajar. Satu orang berbakat saja tidak cukup. Kesuksesan ditentukan oleh kolaborasi sebuah tim. Ketiga, mengenal anggota tim dan fokus pada kekuatan mereka. Suatu hari, performa Nadella saat bermain sedang buruk. Kapten tim melihat hal tersebut, namun hal ini malah membuat kaptennya memberikan kepercayaan kepada Nadella untuk melempar bola. Tanda kepercayaan ini ternyata sangat dibutuhkan oleh Nadella, hingga akhirnya dia kembali percaya diri dan kembali bermain dengan baik. Ketika anaknya lahir, hidup Nadella berubah, bukan hanya dari segi penambahan anggota keluarga, tetapi juga pendewasaan dirinya sendiri. Anaknya mengalami asfiksia neonatorum, kondisi di mana anak tersebut mengalami kegagalan bernafas yang terjadi secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Kondisi ini membuat anaknya menderita lumpuh otak. Di awal kelahiran anaknya, itu merupakan masa yang sulit bagi Nadella dan keluarga. Namun hal ini membuat dirinya menghargai betapa berharganya hidup dan keindahan dalam perbedaan. Pada pidato tahunan pertamanya sebagai CEO Microsoft, Nadella berbicara tentang Zane dan dua anaknya yang lain. Sebagai ayah, dia berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Kondisi ini juga membuat dirinya menjadi lebih empati, sebuah kualitas yang juga mengubah hidupnya saat bekerja. Ketiga, teman dan musuh. Nadella percaya kalau kita harus dekat dengan teman, tapi juga harus berada lebih dekat dengan pesaing. Salah satu tantangan terbesar Microsoft adalah ketika menghadapi para pesaing seperti Apple, Google, dan Amazon. Di zaman dulu, pasti kita harus bersaing habis-habisan tanpa belas kasihan. Namun bukan jalan ini yang diambil oleh Nadella. Sebaliknya, dia memilih untuk merangkul para pesaing dan bekerja sama dengan mereka. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan Microsoft, tetapi juga bermanfaat bagi dunia. Pada tahun 2014 di sebuah presentasi, Nadella mengeluarkan iPhone dari sakunya dan mulai berbicara tentang fitur unggulan dari Apple. Peristiwa ini membuat para penontonnya kaget. Namun di balik semua itu, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Nadella. Dia menekankan kalau di era sekarang, fokusnya bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Nadella memperkenalkan kalau program Microsoft favorit mereka seperti Outlook, Skype, dan Word, serta banyak aplikasi lainnya seperti OneNote dan OneDrive akan bisa dinikmati di iPhone. Tentu saja hal ini tidak mudah. Awalnya Apple dan Microsoft merupakan pesaing berat. Namun dengan masuknya Nadella sebagai CEO Microsoft, dia berusaha untuk memperbaiki hubungan kedua perusahaan tersebut. Lama-kelamaan, kolaborasi mereka pun semakin dekat, hingga akhirnya Apple minta Microsoft mengoptimasi aplikasi Office-nya untuk iPad Pro. Sudah saatnya kita menekan tombol refresh dan mengubah cara pandang kita dalam melihat dunia. Bisnis saat ini tidak hanya bersaing, namun juga kolaborasi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.